Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel kesayangan kita, The Wine Tricks, di mana kita akan mencoba membuat hal yang susah menjadi hal yang mudah dan sederhana. Jadi di sini saya akan mencoba bagaimana melakukan pengelolaan untuk pembuatan soal ataupun quiz di Google Form. Sebelumnya untuk Anda yang masih baru mampir di channel ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru, dan silakan klik like untuk Anda yang menyukai dari tutorial yang akan saya buat. Jadi untuk hari ini saya akan mencoba untuk membuat tutorial bagaimana caranya untuk membuat Google Form atau soal dengan mudah melalui Android. Ya, yang kita butuhkan yang pertama aplikasi dasar yaitu Chrome atau browser. Anda juga bisa menggunakan alternatif yang lain, misalkan Firefox ataupun UC browser ya. Setelah itu dipastikan browser tersebut itu support dengan situs desktop atau bisa menampilkan tampilan desktop, jadi sama dengan yang ada di komputer. Nah, setelah itu yang kedua, handphone Android kita mungkin kita juga cek kembali supaya lebih mudah untuk bisa dioperasikan dengan penggunaan layar ganda atau menjalankan dua aplikasi sekaligus secara bersamaan. Oke, mungkin saya langsung mulai saja. Yang pertama kita buka adalah Chrome. Nah, di Chrome ini kita akan melakukan pencarian yaitu Drive. Nah, di sini saya menggunakan tampilan desktop ya. Di sini situs desktop saya centang. Nah, lalu saya masuk ke Drive. Nah, kenapa kok menggunakan situs desktop? Supaya kita mudah untuk melakukan navigasi sehingga kita dapat memperoleh tampilan yang seharusnya ditampilkan di komputer. Nah, di sini misalkan saya connect dengan satu akun, kita akan masuk di aplikasi Drive. Jadi di atas itu ada titik-titik sebanyak 9 titik, kita masuk ke Drive. Nah, lalu website akan mengarahkan ke Drive kita. Nah, di sini file-file kita akan muncul. Untuk bisa mempermudah pembacaan, kita bisa gunakan opsi lalu situs desktop. Jadi menu dari menambahkan soal form ini akan langsung muncul. Nah, di sini kita klik new, lalu kita akan melakukan pembuatan quiz dengan Google Form baru, yaitu kita klik new, lalu kita pilih Google Form. Ya, maka akan muncul seperti ini. Ya, supaya memudahkan kita akan menggunakan aplikasi yang mendukung layar ganda, yaitu belah layar. Untuk HP saya ini tipe Nokia 8 menggunakan opsi tahan selama 3 detik, lalu dia akan melakukan pembukaan aplikasi lain. Di sini Anda bisa membuka data yang akan Anda copy, misalkan adalah Word atau PDF. Di sini karena saya simpan file di Google Drive, maka saya buka dari Google Drive. Nah, misalkan saya pilih salah satu. Nah, lalu soalnya sudah muncul di sini. Kita tunggu, masih loading. Oke. Nah, di sini kita akan coba melakukan pembuatan pertanyaan yang pertama. Ya, seperti biasa kita pertama memberikan judul, misalkan adalah latihan 1 ya. Lalu di sini kita tidak perlu ngetik lagi untuk soalnya, jadi kita copy saja. Kita lakukan klik tahan, lalu kita atur mana yang akan kita ambil, kita salin, lalu kita copy melalui keyboard. Jadi di keyboard Anda di bagian atas itu akan muncul kata awal dari kalimat yang Anda copy. Jadi Anda bisa melakukan klik secara langsung, itu artinya kita melakukan paste clipboard.
Nah, di sini kita tinggal membetulkan dari kata-kata yang muncul kesalahan. Ya, jadi kita akan bandingkan antara soal yang kita copy dengan yang muncul di Google Form. Ya, misalkan seperti ini. Lalu yang kedua, kita akan masukkan jawaban antara A sampai E. Jadi Anda bisa melakukan copy secara langsung dari A sampai E, lalu salin. Di option ini Anda hapus, lalu jangan copy clipboard seperti yang dilakukan pada soal tadi. Jadi kita lakukan tempel dengan cara mengetik tahan, lalu kita klik tempel, maka jawaban akan otomatis berurutan dari A sampai dengan E dengan opsi pada Google Form. Jadi untuk jawaban-jawaban pendek seperti ini akan otomatis memiliki sekat yang sudah terbaca oleh algoritma Google Form. Jadi Anda akan mudah. Jadi soal dengan jawaban sudah masuk secara otomatis. Lalu kita akan mencoba soal yang kedua. Ya, kita akan lakukan plus penambahan soal. Lalu kita lakukan copy ya. Jadi untuk copy ini sama dengan yang kita lakukan tadi. Itu salin, lalu di question kita lakukan paste clipboard ya. Yaitu dengan klik dari kata awal yang kita lakukan copy. Ya, di sini akan muncul otomatis. Kita akan melakukan hal yang sama pada jawabannya. Ya, seperti ini, salin, lalu kita hapus, kita tempel. Nah, di sini soal yang dan jawaban yang kira-kira masih ada kesalahan, kita akan lakukan pembetulan dulu. Nah, kalau sudah betul, kita akan melakukan input value atau memberikan nilai di masing-masing soal tersebut. Karena ini kuis, maka kita harus lakukan opsi pengaturan atau setting. Di sini Anda bisa melakukan collect email kalau Anda memerlukan email dari milik orang yang akan menjawab dari pertanyaan yang Anda buat. Jadi Anda ketika nilai itu sudah muncul, Anda bisa mengirim via email. Nah, setelah itu di presentation ini kita bisa memutuskan memunculkan progress bar, lalu kita bisa mengacak soal ya. Untuk link to submit another response ini adalah untuk memberikan input ketika melakukan kesalahan. Jadi bisa melakukan input 2 kali ataupun ketika satu perangkat itu digunakan oleh 2 orang sekaligus, jadi melakukan input 2 kali. Nah, di sini karena kita memerlukan nilai, maka kita harus pilih make the quiz. Dan di sini responnya Anda bisa melakukan pemilihan opsi miss question, correct answer ya. Jadi untuk memunculkan dari jawaban yang benar lalu nilai point value. Ya, jadi kita simpan saja di sini, maka tiap soal kita akan berikan nilai masing-masing. Karena soalnya 2, maka saya akan berikan nilai 50 tiap soal. Ya, misalkan jawaban betulnya adalah C. Lalu soal kedua juga sama, klik dulu soalnya. Lalu kita klik poinnya, kita isi 50. Misalkan. Lalu kita centang jawaban betul dan done. Jadi kira-kira seperti itu untuk membuatannya. Untuk yang terakhir kita berikan nama filenya ya. Ketika kita klik 1 kali, nama file akan otomatis sama dengan judul dari kuis yang kita buat. Ya, lalu kita akan mengecek dari hasil kuis yang kita buat. Kalau soalnya sudah selesai, Anda bisa geser seperti ini. Nah, lalu kita klik centang lalu review. Nah, maka yang ditampilkan pada saat orang user ya ataupun responden yang akan mengisi dari kuis yang Anda buat akan seperti ini. Ya. Misalkan kita isi seperti ini, lalu diisi emailnya. Kita submit. Maka kita bisa melihat dari skor atau nilai kita. Nah, ini untuk opsi yang
bisa mendeteksi jawaban benar dan salah. Untuk nilai akan ditampilkan pada total point. Jadi seperti itu untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.